Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Abdurrahman Novel dari Manajemen Usaha Wisata kelas B2 akan menjelaskan proses pendirian Biro Perjalanan Wisata yang terdiri dari struktur organisasi, bisnis plan, visi misi, dan strategi penjualan. Nama perusahaan. Nama perusahaan yang saya ambil adalah Arco Iris Nusantara Tour. Arco Iris Nusantara Tour adalah perusahaan perjalanan wisata yang berbasis di Indonesia sejak 12 Desember 2023 yang didedikasikan untuk memberikan pengalaman wisata terbaik bagi pelanggan kami. Arco Iris diambil dari bahasa Spanyol yang artinya pelangi, yaitu pelangi Nusantara. Artinya berbagai macam keindahan yang ada di Nusantara. Logo perusahaan. Logo ini adalah logo milik perusahaan Arco Nusa Tour and Travel. Perusahaan ini menyediakan informasi yang berguna mengenai fasilitas destinasi wisata. Perusahaan juga menyediakan paket perjalanan yang mencakup berbagai layanan seperti tiket pesawat, akomodasi, transportasi lokal, tur, dan aktivitas lainnya. Kepemilikan. Arco Iris Nusantara Tour adalah perusahaan terbatas. PT adalah badan usaha yang berbadan hukum dan modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha. Lokasi kantor kami ada di Ruko Villa Melati Mas, Jalan Pondok Cempaka, Blok SR1, nomor 20, Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan kode pos 15310. Visi dan misi. Visi Arco Iris Nusantara Tour adalah menjadi biro perjalanan wisata yang dapat diandalkan melalui pelayanan terpercaya dan selalu memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui produk dan layanan kami. Misinya adalah menyelenggarakan kegiatan tour and travel, pelayanan tiket pesawat udara, voucher hotel, dokumen perjalanan, penyewaan bus, I.O., dan MICE. Menyediakan layanan perjalanan yang dapat diandalkan, profesional dan berkualitas tinggi kepada setiap pelanggan. Berusaha untuk memahami kebutuhan dan keinginan setiap pelanggan dan berupaya melebihi harapan mereka melalui pengalaman wisata yang luar biasa dan pelayanan yang ramah. Lalu di sini ada struktur organisasi Arco Iris Nusantara Tour. Paling tinggi adalah dipegang oleh direktur, lalu di bawahnya ada 4 manajer. Yang pertama HR Manager, Finance and Accounting Manager, Sales and Marketing Manager, dan Operational Manager. Lalu di bawah Finance Accounting Manager ada Accounting Supervisor dan Finance Supervisor. Di bawah Sales and Marketing Manager ada Marketing Supervisor dan Sales Supervisor. Di bawah Operational Manager terdapat Tour and Hotel Supervisor, Ticketing Supervisor, I.O. Supervisor, dan Dokumen Supervisor. Deskripsi pekerjaan setiap bagian kerjaan. Yang pertama, direktur bertugas untuk mengatur tiap-tiap manajer di bawahnya yang meliputi prosedur kegiatan, tujuan, dan misi, kebijakan operasional, serta pengawasan dan kontrol terhadap para manajer dan pertanggungjawabannya. Yang kedua, ada operational manager. Manajer operasional melakukan perencanaan, koordinasi, dan pengawasan kegiatan operasional sehari-hari dalam bentuk organisasi. Manajer operasional juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan accounting manager. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi semua aktivitas keuangan dan akuntansi perusahaan. Yang keempat ada HR manager. Yang pertama ada mengurus serta mengembangkan perencanaan dari sumber daya manusia, disertai dengan berbagai prosedur yang dilakukan. Melakukan perencanaan, pengaturan, serta memantau setiap aktivitas. Juga tindakan yang dilakukan di bagian HR. Bertanggung jawab atas setiap perencanaan serta pengembangan tujuan dari bagian HR, kemudian tujuan dari sistem atau bahkan prosedur pelaksanaan. Yang kelima ada sales dan marketing manager. Bertanggung jawab untuk meneliti dan mengembangkan peluang pemasaran, serta merencanakan dan mengimplementasikan rencana penjualan baru. Yang keenam ada tour supervisor. Tour supervisor melakukan pengawasan terhadap operasional tour, pengelolaan anggaran, pemecah masalah, dan menjaga standar keselamatan. SVV juga bertanggung jawab dalam memastikan pemasaran dan promosi wisata yang efektif. Yang ketujuh ada ticketing supervisor, memimpin dan mengelola tim ticketing untuk memastikan operasional dan lancar, bertanggung jawab atas penanganan tiket masuk dan keluar, membuat laporan rutin tentang
kinerja tim, tren tiket, mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan staf dalam menangani tiket. IO Supervisor bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan berbagai jenis acara atau kegiatan, mulai dari acara korporat hingga acara sosial atau hiburan. Bagian ini bertanggung jawab dalam merancang dan mengembangkan konsep acara berdasarkan kebutuhan dan preferensi klien dan memimpin tim IO dan bekerja sama dengan vendor untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan acara berjalan lancar. Yang kesembilan, dokumen supervisor bertanggung jawab atas pengumpulan semua dokumen yang diperlukan untuk perjalanan seperti paspor, visa, tiket pesawat, asuransi perjalanan, dan dokumen identifikasi lainnya. Yang ke-10 ada accounting supervisor, mengawasi transaksi harian seperti pembayaran kepada pihak internal dan eksternal, dan pembayaran pajak, membuat perkiraan anggaran dan melaporkannya kepada manajemen, mempublikasikan laporan keuangan secara tepat waktu, menghitung pajak dan membuat laporan pajak, mengelola neraca dan laporan laba rugi. Yang ke-11 ada finance supervisor, bertanggung jawab atas manajemen dan pengawasan seluruh aktivitas keuangan perusahaan, memimpin dan mengawasi semua kegiatan keuangan perusahaan termasuk pembukuan, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan. Memantau kinerja keuangan terhadap anggaran dan melakukan analisis varian untuk identifikasi penyimpangan dan membuat rekomendasi perbaikan, mengidentifikasi risiko keuangan dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko serta menjaga keamanan keuangan. Ke-12, sales supervisor, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan tim penjualan dalam suatu organisasi, merancang dan mengimplementasikan strategi penjualan yang efektif untuk mencapai target penjualan perusahaan, menganalisa data penjualan dan laporan kegiatan untuk mengidentifikasi tren, peluang, dan tantangan yang perlu diatasi, dan bertanggung jawab atas pencapaian target penjualan yang ditetapkan oleh perusahaan baik secara individu maupun. Yang ke-13 ada marketing supervisor, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan di pemasaran untuk mencapai tujuan penjualan dan pemasaran perusahaan, menganalisis pasar dan tren industri untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengantisipasi perubahan dalam perilaku konsumen, mengelola dan memimpin tim pemasaran, memberikan arahan, dukungan, dan motivasi agar mencapai target penjualan dan merencanakan mengorganisir berbagai jenis kampanye pemasaran termasuk iklan, promosi, acara, dan kegiatan pemasaran digital. Pendahuluan. Arco Iris Tour Arco Iris Nusantara Tour didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2023, berlokasi di Rukop Villa, Melati Mas, Serpong, Tangerang. PT Arco Iris Nusantara memiliki jaringan perusahaan asosiasi yang luas di seluruh dunia, dikelola oleh tim profesional dan mengakomodasi sejumlah besar klien korporat dalam memberikan pertumbuhan pesat pada layanan yang ditawarkan seperti layanan tiket pesawat, pemesanan hotel, paket wisata, penyewaan elf dan bus, pengaturan dokumen perjalanan, IO, dan lain. Perjalanan prima dalam bekerja sama dengan maskapai penerbangan, hotel, operator perjalanan di seluruh negara, memungkinkan kami untuk memberikan kepuasan klien atas layanan dengan harga yang wajar. Layanan yang kami tawarkan ada 6. Yang pertama ada tiket pesawat, menyediakan layanan pemesanan tiket domestik hingga internasional. Yang kedua ada pemesanan hotel, menyediakan layanan untuk pemesanan hotel domestik maupun internasional. Yang ketiga ada paket wisata domestik dan internasional, menyediakan layanan berbagai paket wisata yang menarik maupun yang sedang tren saat ini sesuai budget pelanggan. Yang keempat ada penyewaan elf dan bus, menyediakan penyewaan elf dan bus berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima ada pengaturan dokumen perjalanan, menyediakan layanan untuk memenuhi dokumen yang diperlukan untuk perjalanan pelanggan. Yang keenam ada IO dan MICE, menyediakan layanan untuk mendukung kegiatan MICE seperti seminar, pameran, workshop, dan lainnya. Strategi pemasaran kami adalah menggunakan media sosial dalam melakukan pengenalan pelayanan yang kami tawarkan dalam bentuk foto maupun video yang menarik. Membangun relasi dengan influencer, pelanggan, blog pelayanan, perjalanan, hotel, maskapai penerbangan, dan penyedia layanan wisata lainnya untuk memperluas menjangkau audiens yang luas. Mengajak pelanggan untuk memberikan ulasan dan testimoni tentang pengalaman mereka dengan layanan kami. Mengikuti setiap pameran yang berkaitan dengan pariwisata untuk bisa mempromosikan pelayanan dan paket wisata yang ada. Rencana operasional kami menggunakan website resmi sebagai pintu masuk. Konsumen memperkenalkan layanan yang kami miliki, menyediakan layanan konsultan perjalanan untuk membantu perjalanan dalam merencanakan perjalanan mereka, memastikan kualitas layanan yang konsisten dan memuaskan, melibatkan peninjauan reguler dari umpan balik pelanggan, evaluasi kinerja staf dan perbaikan proses operasional, menetapkan standar pelayanan pelanggan yang tinggi, menangani pertanyaan, memberikan informasi, dan menangani keluhan atau masalah yang akan mungkin terjadi.
Terakhir ada proyeksi keuangan. Meninjau semua sumber pendapatan potensial perusahaan perjalanan wisata, termasuk penjualan paket wisata, tiket pesawat, akomodasi, I/O, dan MICE, layanan penyewaan, dan lainnya. Mengidentifikasi semua biaya operasional yang terkait dengan menjalankan perusahaan perjalanan. Mencatat semua pengeluaran modal yang diperlukan untuk mengembangkan atau memperluas bisnis perusahaan, termasuk penyewaan ruko, peralatan kantor, pengembangan situs web, dan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila, benar banget ya.